Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue tuh mau spill ke kalian produk physical sunscreen terbaik yang pernah gue coba. Sekaligus gue kasih ratingnya, biar teman-teman gak usah bingung lagi kalau mau pilih produk physical sunscreen ya. Karena gue tahu banget di beberapa orang gak cocok dengan produk chemical sunscreen. Nah, ini ada 4 produk yang bisa menjadi alternatif buat kalian pakai. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke produk yang pertama. Untuk yang pertama ada Wardah Physical Sunscreen Serum yang SPF-nya 50+, PA++++. Tinggi banget teman-teman. Dia tuh berkapasitas 30 mili dan dijual di kisaran 67 ribuan sampai 75 ribu teman-teman. Ini agak lumayan mahal untuk ukuran sunscreennya Wardah ya. Tapi menurut gue dengan kualitas produk yang bagus sih ini masih super worth it buat kalian coba. Apalagi buat kalian yang nyari produk yang udah ber-BPOM dan juga udah halal. Packagingnya juga cakep banget, super ergonomis, tube plastik, dan kalian bisa bawa-bawa traveling ataupun aktivitas sehari-hari ya. Dia ini gue kasih rating di 4,25 dari 5 karena gue sebetulnya tetap suka sama physical sunscreennya Wardah. Cuma menurut gue dia agak lebih condong, lebih cocok ya buat kalian yang punya tipe kulitnya kering atau normal. Karena dia teksturnya lebih ke lotion warna putih gini teman-teman. Tapi tenang aja, masih gampang banget untuk diratain. Dan juga ngesetnya nggak terlalu lama ya, masih aman sebetulnya. Cuma dia tuh kasih tampilan kulit yang agak glowy, plus juga ada peningkatan gitu ya, kecerahan setelah pakai dia. Wajar sih kalau untuk produk physical sunscreen, tapi nggak sampai di tahap abu-abu. Kalau kalian yang suka dengan tampilan kulit yang agak glowy, Wardah bisa menjadi alternatif buat kalian. Makanya kenapa gue tadi bilang itu cenderung lebih cocok buat kalian yang tipe kulitnya kering atau normal. Kalau yang kulitnya kombinasi, takutnya cenderung agak glowing banget. Dan di beberapa orang kan ada yang nggak suka ya dengan tampilan kayak gitu. Kalau untuk yang berminyak sebetulnya masih bisa pakai dia. Cuma itu dia, agak beresiko untuk kulit tuh jadi jauh lebih berminyak. Walaupun sepanjang gue pakai masih aman banget, nggak bikin kulit super greasy, super berminyak banget, tapi itu agak yang menjadi notice buat kalian aja. Tapi overall ini physical sunscreen yang masih worth it banget buat kalian coba. Oke, produk berikutnya ada Dirmi Beauty Skin Barrier Sunscreen Gel. Salah satu produk physical sunscreen pertama yang gue coba dan dari brand lokal. Tapi gue nggak tahu deh dia masih diproduksi atau enggak ya. Karena setiap gue cek di official store-nya Dirmi Beauty tuh dia selalu sold out, udah nggak ada lagi gitu ya, habis. Tapi kalau di toko online lain masih ada gitu teman-teman. Terakhir gue cek dijual di 51 ribuan untuk kapasitas 35 gram. Yang gue suka sama Dirmi Beauty ini adalah packagingnya. Salah satu yang pertama sih kasih packaging kayak gini. Terus juga dia punya tekstur yang nyaman banget dipakai di semua tipe kulit. Walaupun teksturnya masih agak mirip dengan Wardah ya, lotion warna putih gini. Dan saat diratain kayak ada wet case-nya, tapi tenang, itu cuma saat diratain aja. Karena setelah dia ngeset, dia akan sama kok dengan tipe kulit wajah kita. Yang gue juga suka, dia ini menurut gue nyaman ya dipakai di semua tipe kulit. Dan finishnya tuh agak sedikit matte, bukan yang glossy kayak Wardah. Makanya kenapa gue bilang untuk Dirmi Beauty ini cocok banget untuk semua tipe kulit. Gue kasih rating dia di 4,4 dari 5. Lumayan tinggi banget. Karena gue suka banget sama formula produknya. Jadi kalau gue pakai dia tuh gue akan yakin banget kulit wajah gue nggak akan abu-abu, nggak akan super oily, nggak akan jadi kusam gitu teman-teman. Plus juga perlindungannya ya terhadap sinar matahari itu optimal banget. SPF-nya 50+, PA++++. Untuk ukuran physical sunscreen ini super duper worth it buat kalian coba, terutama buat kalian yang mau tampilan kulit yang agak sedikit matte setelah pakai produk sunscreen gitu ya, nggak glossy. Ini bisa menjadi alternatif buat kalian. Oke, sekarang kita ke produk berikutnya. Ada Unitary Global Sun Care UV Protector. Salah satu sunscreen terbaru yang gue coba, dan ini physical sunscreen. Gue suka banget sama formula produknya. Karena dia tuh menurut gue ya, memang sesuai dengan peruntukannya buat kalian yang punya tipe kulit kombinasi teman-teman. Gue tuh suka sama teksturnya yang super
super liquidy ya, cair banget teman-teman. Kalau kalian mau pakai tinggal kalian kocok gini, terus kalian tuangkan ke tangan kalian. Teksturnya deh watery banget kan ya. Warnanya agak putih, wajar karena kandungan pertamanya adalah zinc oxide, agen physical sunscreen ya. Saat diratain super nyaman banget. Memang again ada wet case-nya saat diratain aja, tapi dia makin lama akan makin ngeset dengan kulit wajah kita dan hasilnya matte. Terus juga ada kemampuan untuk mencerahkan kulit wajahnya teman-teman, tanpa bikin kulit wajah kita abu-abu. Jadinya akan lumayan nih meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, kasih tampilan kulit yang lebih fresh, lebih prima gitu. Dan setelah beberapa jam pun kulit tetap stay di situ gitu teman-teman, nggak berubah jadi minyakan atau jadi lebih kusam gitu teman-teman. Jadinya aman buat semua tipe kulit. Sebetulnya masih cocok sih buat yang kulitnya kering, karena temen gue kemarin nyobain, padahal dia kulitnya kering, cocok-cocok aja, masih nyaman-nyaman aja. Cuma memang kalau kalian yang kulitnya kombinasi ataupun yang berminyak, ini adalah jawaban buat kalian sih. Karena memang hasilnya agak matte dan bikin kulit tuh kelihatan lebih halus gitu teksturnya. Untuk unitary gue kasih rating di 4,5, padahal dia bisa lebih dari itu. Karena gue tuh nggak suka sama packagingnya ya. Packagingnya tuh agak sedikit kurang menarik gitu ya, dan agak nggak match dengan tekstur produknya. Ini kalau kalian salah-salah ya, baru mau nuangin udah ketumpah gitu teman-teman, karena kan teksturnya super watery banget ya. Lebih cakep sih kalau seandainya packagingnya tuh di pump gitu ya teman-teman. Tapi again, nanti balik ke cost lagi kan ya. Dia dijual di harga 49.000 untuk kapasitas 30 ml. Masih sangat-sangat terjangkau. Oke, sekarang kita ke produk dengan rating paling tinggi teman-teman dan belum berubah. Produknya dari Labore Physical Sunscreen. Ini udah botol ke nggak tahu ke berapa sih. Karena gue beli dari yang kecil, terus gue punya yang gede, sekarang balik yang kecil lagi. Padahal dia tuh SPF-nya cuma 45, PA-nya plusnya ada 3. Kalau dibandingkan dengan 3 yang lain, ini SPF-nya sama PA-nya lebih rendah padahal ya. Tapi produknya paling ampuh dan paling nampol di kulit wajah gua untuk melindungi dari bahaya sinar UVA dan juga UVB. Dia punya tekstur yang lebih ke gel cream warna putih gitu loh teman-teman. Ini kayak udah mau habis deh. Bukan benar tuh. Tapi tenang aja, masih super duper gampang banget untuk diratain. Padahal nih dia teksturnya agak yang lebih thick gitu ya, dibandingkan dengan 3 yang lain yang lebih ringan. Tapi saat diratain dia nyaman gitu, nggak lengket. Wet case-nya saat diratain doang, tapi makin lama akan makin sama dengan kulit wajah kita, nggak ada tone up-nya, dan hasilnya bener-bener natural. Nggak bikin kulit lebih matte, nggak bikin kulit lebih glossy gitu teman-teman. Jadinya memang bener-bener kulit alami kita, dan itu akan kejaga sampai beberapa jam ke depan. Tapi kalau kulit kalian yang berminyak banget sih akan keluar gitu ya, minyak-minyak alami kulit wajah, dan itu wajar banget. Tapi hasilnya masih sebagus itu teman-teman. Cuma Labore itu harganya memang agak sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan produk-produk yang tadi gua udah sebutin teman-teman. Labore itu dijual di kisaran 120 ribuan untuk kapasitas yang 30 ml. Untuk yang 10 ml ini gue lupa di harganya berapa, 60 atau 65 gitu. Labore itu masih satu grup sama Wardah, karena dia tuh Paragon Group ya. Tapi dia lebih memang difokuskan buat kalian yang punya tipe kulit sensitif. Gue tuh sebenarnya masih penasaran sih sama seri-seri Labore yang lain. Semoga gue ada rezekinya buat nyobain produk mereka yang lain ya. Tapi overall, kalau kalian yang nyari produk physical sunscreen teraman di kulit sensitif, nggak ada sensasi yang aneh-aneh, dan perlindungannya super optimal, gue sangat merekomendasikan kalian nyobain Labore Physical Sunscreen ya. Even SPF-nya cuma 45 itu udah cukup teman-teman. PA-nya plus itu juga udah cukup. Karena kita di iklim tropis tuh butuhnya ya, yang gue baca di Halo Dokter dan juga di beberapa penelitian gitu, iklim tropis kita butuh di PA++ sampai dengan plusnya 4 gitu teman-teman. Jadi 3 ini masih sangat-sangat layak dan bekerja banget gitu ya teman-teman di kulit wajah gua. Nggak ada sensasi nyengat, nggak bikin kulit kepanasan, nggak bikin kulit kemerahan, nggak bikin kulit super oily walaupun teksturnya agak sedikit thick, dan juga nggak bikin kulit jadi abu-abu, kusam.
Jadi ini bener-bener super duper worth it buat kalian coba. Terutama kalau kalian ada budgetnya dan kalian punya tipe kulit yang super sensitif dan mau pakai produknya yang aman. Dah, beli Labore Physical Sunscreen aja teman-teman. Ini the best. Gue belum nemuin yang levelnya tuh bisa nandingin Labore ya. Even yang 3 tadi pun masih mendekati Labore, tapi ini yang masih juaranya teman-teman. Oke dan Mitop, begitu dulu rating untuk best physical sunscreen yang pernah gue cobain. Ada dari Wardah, Dirmi Beauty, Unitary yang baru banget, dan juga Labore yang masih megang. Teman-teman udah pernah nyobain yang mana? Boleh kalian share pengalaman kalian pakai produk physical sunscreen di kolom komentar ya. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan, feel free banget tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gue, dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.